sabin wa jamalin, yang punya kekuasaan dan juga cantik rupanya, dia menolak. Faqala inni akhafullah, saya takut kepada Allah. Jadi dari 7 golongan ini Nabi tempatkan pemimpin yang adil di urutan pertama. Dan itu bukan asywa'iyan, bukan ujuk-ujuk, dengan segala keteraturan dan hikmah yang sangat tinggi. Maka kita perhatikan dalam sejarah, Sayyidina Umar, walaupun beliau seorang yang gemar beribadah, tapi ketika beliau sudah menjabat sebagai khalifah, beliau tinggalkan ibadah-ibadah yang lain dan fokus pada ibadah sebagai pemimpin. Maka beliau dalam riwayat tidak pernah tercatat menghadiri sholat tarawih, baik sebagai makmum apalagi sebagai imam. Kenapa? Karena tarawih itu durasi waktunya panjang. Jangankan tarawih yang panjang, bahkan sekedar kumandang azan yang waktunya terbatas 5-10 menit, beliau menolaknya. Walaupun beliau tahu bahwa fadilah azan itu sampai Allah apresiasi di dalam Al-Quran, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Dan siapakah yang ucapannya lebih baik daripada orang yang mengajak kepada Allah, وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ, dan nyatakan bahwa dirinya adalah orang yang Islam. Jumhur mufassirin, mayoritas para ulama tafsir, memaknai bahwa ayat itu apresiasi untuk muazzin. Beliau tahu besarnya fadilah muazzin. Tetapi beliau sendiri yang menyatakan, laulal khilafatu la azintu. Kalaulah bukan karena jabatan khalifah, maka saya memilih untuk kumandang azan saja. Azan itu besar pahalanya, karena akan mendapati royalti sebanyak orang yang hadir sholat karena panggilan azan tersebut. Ad-dalu ala khairin kafa'ilihi. Orang yang menunjukkan sebuah kebaikan, dia dapatkan pahala seperti pahala orang yang melakukannya, mengerjakannya. Walaupun sangat besar, beliau tahu ternyata menjadi khalifah itu jauh lebih besar pahalanya. Maka beliau fokus untuk menjadi pemimpin, tidak menyanyiakan waktu hanya sekedar untuk kumandang azan. Ini contoh-contoh sederhana di dalam sejarah betapa menjadi pemimpin tersebut bagi orang yang punya kemampuan adalah keniscayaan. Orang yang punya kemampuan ketika sudah tidak terlihat ada orang lain yang secara kalkulasi, yang kasat mata mampu untuk mengurusnya, menjadi fardhu ain ke atas orang tersebut untuk maju. Tetapi bila ada orang lain, maka tetap urusannya fardu kifayah. Tapi saat tidak ada orang lain yang mampu, ada indikasi-indikasi. Tentu bagi orang yang bersih hatinya melihat penilaian. Ada orang yang ingin jadi pemimpin karena ambisi untuk berkuasa. Ada orang yang ingin jadi pemimpin, ingin berambisi untuk mendapatkan harta. Ada orang yang ingin menjadi pemimpin karena berambisi didorong oleh faktor-faktor yang lainnya, bukan karena takut kepada Allah untuk menjalankan tanggung jawab, dan bukan karena terpanggil untuk memikirkan nasib umat. Ketika ada barometer tersebut, dia lihat ternyata ada orang lain yang punya kapasitas. Itu fardu kifayah. Tapi saat tidak ada orang lain, maka menjadi fardu ain. Saya ingat dulu kakek saya, Allahumma ghafir lahu. Beliau itu di kampung tidak ingin dihebohkan, diributkan, disibukkan dengan perkara-perkara yang lain. Tapi suatu hari, ketika jabatan kecil selesai, pendaftaran calon kecil dimulai, yang maju mencalonkan diri sebagai kecil hanya satu orang saja. Yang satu orang itu anak muda yang masih sangat belia, dan hobinya adalah bagian layang tunang, tunang layang, panitia layang tunang. Sedangkan kampung kami tersebut adalah pagar untuk sebuah pesantren yang menjadi produsen ulama di Aceh, Dayah Darussalam Labuan Haji.
ditunggu-tunggu sampai detik terakhir pendaftaran, tidak ada orang lain yang pantas untuk mencalonkan diri. Sedangkan anak muda yang maju ini belum pernah punya pengalaman kepemimpinan kecuali ketua panitia tunang layang. Gak pernah jadi kepala lorong, kepala dusun, ataupun dalam jabatan perangkat desa sebagai kaur dan lain sebagainya. Apa yang terjadi? Kakek saya maju, mencalonkan diri. Bukan karena beliau ingin berkuasa, hanya ingin menghindari. Jangan sampai kampung yang menjadi pagar pesantren tersebut tidak dipimpin oleh seorang yang seide, yang searah dengan pendidikan agama. Lebih sibuk dengan pertandingan-pertandingan yang tidak bermakna tersebut. Saya masih kecil saat itu, SD mungkin sekitar kelas 4 ataupun kelas 5. Dia hanya ada 2 calon. Saat hari pemilihan suara, di dalam bilik suara tersebut, sampai harus dipukul-pukul tongnya itu karena nggak masuk lagi surat suara. Begitu dihitung suaranya, ya aklamasi. Sangat jauh perbandingannya, kakek saya terpilih. Kakek saya tidak pernah juga menjadi pemimpin. Beliau hanya pernah menjadi bendahara pembangunan musala. Tapi beliau tampil untuk menghindari yang terburuk berkuasa. Ketika berjalan pemerintahan, beliau kaderlah seorang yang patut. Waktu itu sudah ada sekgam namanya, sekretaris kampung. Sekgam dari periode sebelumnya. Sampai suatu hari sekgam tersebut bermasalah secara moral dengan warga setempat. Langsung diarak oleh warga masyarakat dan malam itu oleh kakek saya dipecat dari jabatan sebagai sekgam. Beliau kaderlah orang yang lain yang punya moralitas, integritas akhlak yang bagus. Dipersiapkan. Dilatih menjadi sekgam, memimpin rapat kampung, orientasi tentang bagaimana pembangunan. Ketika sudah mampu beliau pimpin rapat, saat saya tamat SD di tahun SMP, waktu itu saya sudah SMP, mohon maaf, sudah SMP, tahun 89, 90, tahun 92, beliau mundur dari jabatan kecil. Saat mundur itu tidak diterima oleh camat, sampai harus mencari alasan mundur untuk berobat ke Jakarta sambil mengantarkan saya masuk aliyah di Bekasi tahun 92. Karena memang beliau tidak ingin berkuasa. Beliau hanya ingin menghindari yang terburuk menjadi penguasa. Maka beliau berangkat ke Jakarta, baru dari Jakarta beliau kirim surat pengunduran diri, padahal beliau sudah persiapkan sekgam yang beliau pilih itu untuk menjadi pengganti kecil. Hanya 1,5 tahun beliau berkuasa. Padahal jabatan kecil pada waktu itu hampir sekitar 9 tahun. Ya. Bukan seperti sekarang 5 tahun, 9 tahun dulunya. Beliau mundur. Ini contoh sederhana. Ketika sudah tidak ada yang patut secara aturan dan kasat mata yang maju untuk menjadi pemimpin, maka orang yang mampu di bidang tersebut punya tanggung jawab fardhu ain untuk mencalonkan diri. Ini pentingnya menjadi pemimpin di dalam masyarakat. Kita akan diminta pertanggungjawaban ketika membiarkan orang-orang yang secara kasat mata terlihat tidak baik berkuasa. Ini prinsip dasarnya. Makanya selalu kita ingatkan, sampaikan kepada setiap kawan-kawan orang-orang yang kita kenal yang punya hak suara, jangan apatis, jangan berputus asa. Usahakan untuk hadir pada hari 14 Februari ke TPS-TPS, tempat pemungutan suara, untuk memberikan hak suaranya. Persoalan tentang siapa legislatif di tingkat 1, tingkat 2, tingkat 1, DPR RI dan DPD RI, ada banyak pilihan. Tetapi untuk pimpinan nasional, maka tentu rasanya sangat bodoh bagi kita kalau tidak bisa melihat mutiara di tengah-tengah sampah. Ini prinsip dasar. Untuk menghindari negeri ini terjerumus dalam hal-hal yang buruk. Maka dalam pemilihan pemimpin tersebut, oleh Imam Al-Mawardi membagi kategori. Ada orang yang layak untuk memilih, ahlun lil ikhtiyar. Ada yang layak untuk dipilih,
ahlun lil imamah. Ahlun lil ikhtiyar ini harusnya menjadi anggota legislatif. Itu ketika dulu kita menganut sistem di masa Orde Baru, kepala negara dipilih oleh DPR RI, kepala daerah dipilih oleh DPRD tingkat 1 dan tingkat 2. Tapi hari ini, untuk DPR-nya kita boleh pilih partai apa saja. Kenapa? Karena bukan partai yang memilih presiden. Presiden dipilih oleh warga secara langsung. Maka sejak saat itu, kedudukan seorang kepala daerah dan kepala negara sudah tidak begitu sakral. Kenapa? Karena tentu saja kepala daerah yang ingin mendapatkan dukungan masyarakat, mereka harus akrab dengan masyarakat, harus familiar dengan masyarakat, supaya mereka bisa mendulang suara lebih banyak. Ketika sudah terlalu akrab, kewibawaannya itu hilang. Ini adalah kelaziman dari sebuah hubungan. Bila sudah terlalu akrab, maka rasa hormat itu menjadi berkurang drastis. Coba perhatikan saja orang yang baru menikah. Suami dan istri di zaman dahulu ketika pertama kali bertemu di pelaminan, muncul rasa hormat. Sampai cium tangan, membungkuk-bungkuk. Kenapa? Karena belum terlalu akrab. Begitu sudah akrab, tiba-tiba suaminya dimaki, didena. Bila dulu tangannya dicium, belakangan ternyata kakinya menempel di muka. Kenapa? Karena sudah terlalu akrab. Ini kelaziman dari sebuah hubungan. Kalau sudah terlalu akrab, hilang rasa hormat. Makanya di pesantren, dalam pendidikan, kita membedakan tempat tinggal para guru daripada murid, tempat mandi guru dari tempat mandi murid, karena bila terlalu sering bersama-sama, rasa sungkan, rasa segan itu hilang. Yang kedua, kalau di tempat mandi sering berpakaian terbuka, maka pada saat pakaian terbuka, kewibawaan itu akan menjadi hilang. Orang-orang yang menjaga wibawa, mereka tidak pernah keluar dengan pakaian yang terbuka. Kalau untuk ukuran di Aceh, kawan-kawan dari kombatan sangat kagum kepada Wali Nanggro dulunya. Hasan Tiro, Allah maafirlahu, beliau itu terkenal sebagai sosok yang perfeksionis. Tidak mau bertemu dengan siapapun kecuali setelah berpakaian lengkap dan rapi. Rambutnya disisir rapi, pakai jas, pakai dasi, pakai sepatu. Itu SOP beliau. Tidak mau bertemu siapapun kecuali sudah rapi. Harusnya itu menjadi sebuah pembelajaran bagi orang-orang yang mengidolakan beliau, yang mengagung-agungkan beliau. Tapi kita sedih sekarang ketika melihat tokoh-tokoh Aceh tampil di ruang publik dengan mengabaikan norma berpakaian ini. Di Nusantara, di Indonesia, di Melayu, itu sangat dihargai orang yang pakai penutup kepala. Bayangkan Singapura dulu, ketika Lee Kuan Yew pertama mencalonkan diri sebagai presiden, dia tahu bahwa orang Melayu itu menghargai orang yang pakai peci. Dia pakai peci. Tapi coba lihat caleg-caleg sekarang. Berapa orang yang tampil di foto itu pakai peci? Yang getebeng, penanji, getanggam, berapi. Ini mau jadi artis atau mau jadi wakil rakyat ini? Padahal di saat pelantikan, mereka tetap pakai penutup kepala. Karena penutup kepala itu lambang kehormatan. Raja-raja itu ditandai dengan peletakan mahkota di atas kepalanya. Yang tidak bermahkota tidak dianggap raja. Walaupun setelah ditempatkan mahkota dilepaskan, tetap kekuasaannya ditandai dengan mahkota tersebut. Ini prinsip dasar. Coba perhatikan di dunia militer, yang mereka banggakan itu adalah baretnya. Bukan seragamnya. Mereka sudah pakai seragam loreng tersebut sejak dari latihan. Sejak dari penerimaan. Tapi untuk pakai baret harus setelah selesai semua prosesi latihan. Baru ada prosesi pembaretan. Ini proses dalam kehidupan kita. Maka begitu melihat tokoh-tokoh Aceh masih berbangga-bangga dengan sebeng-sebeng UN, mau dari tentang sebeng cik. Bayangkan ini memang sudah seperti hutan Aceh, sudah pelontos. Padahal dengan pakai peci, tinggal cok kopiah dong puduk, selesai. Tapi ternyata ketika ini sudah botak di tengah-tengah, dia panjangkan sebelah untuk ditarik kembali. Anomali.
Padahal kita tahu bahwa bangsa inilah bangsa yang menghargai orang dengan penutup kepalanya. Saat menikah kita pakai peci. Ini baru pakai peci lagi saat disidang di pengadilan. Hanya baru ketemu piahlom. Kenapa tidak ketika sedang berkuasa hari-hari tampil di ruang publik sebagai pemimpin, Anda menjadi representasi dari rakyat negeri ini? Kalau tidak mau, jangan jadi pemimpin. Jangan menjadi wakil dari masyarakat yang kita mencalonkan diri berada di sana. Maka ada ahlul lil ikhtiyar, ada ahlul lil imamah. Untuk ahlul lil ikhtiyar, ada 3 syarat. Yang pertama, al-adalatul jami'atu li syurutiha, yang kita sampaikan di kajian yang lalu. Terjemahan harfiahnya, keadilan yang komprehensif berikut dengan segala syarat-syaratnya. Mungkin dengan bahasa sekarang adalah orang yang mempunyai integritas. Walaupun makna adalah tidak bisa diartikan dengan integritas. Integritas itu baru sebahagian dari makna adalah. Karena di dalam Islam, ketika disebutkan kata adalah, itu bukan hanya tentang kejujuran, keterbukaan, tetapi tentang bagaimana standar dia berpakaian, bagaimana standar dia berkomunikasi. Itu masuk dalam makna integritas. Tapi di negeri ini, pakai celana pendek tidak masuk dalam ruang integritas. Selama Anda jujur, nggak pakai celana pun nggak apa-apa. Tapi dalam Islam, pakaian itu tentang bagaimana kita tampil di ruang publik, itu menjadi sebuah makna integritas. Al-adalah al-jami'ah li syurutiha. Maka untuk ukuran kita di Aceh, orang-orang yang menjaga sholatlah. Tidak harus sholat di awal waktu, tidak harus berjamaah di masjid, tapi kita tahu dia sholat. Sedihnya, saya dapat informasi dari kawan-kawan, ada wakil-wakil rakyat tersebut yang bahkan bulan Ramadan tidak puasa. Bulan Ramadan dia tidak puasa. Kita punya kawan-kawan. Saya berkawan mulai dari ketua DPRA, kepala sekretariat DPRA, sampai staf DPRA. Sama akrabnya. Hanya saja ketika kita duduk dengan yang di atasnya, yang di bawah menghindar. Tapi setelah selesai dengan yang di atas, dengan yang di bawah sama akrabnya. Dapatlah bocoran-bocoran tersebut. Cibayang Ustaz, dalam perjalanan, dalam motonya na keranjang buah. Tidak puasa. Tapi syukurlah, itu tidak terungkap di publik. Kita tidak tahu siapa orangnya. Saya tahu, tapi orang lain tidak tahu siapa orangnya. Tapi pertanyaannya, di mana moralitas orang-orang yang seperti ini berani untuk mencalonkan diri sebagai wakil rakyat Aceh untuk duduk di DPR? Lalu bagaimana kita berharap dari DPRA itu akan muncul kanun-kanun yang pro syariat? Bagaimana kita berharap mereka akan mendukung supaya orang Aceh ini jangan ada lagi yang bertelanjang di ruang publik? Mungkin kalau lu puntung. Ini nauzubillah. Bagaimana kita berharap dari DPRA itu akan muncul kanun untuk menghukum orang-orang yang melanggar syariat kalau dia sendiri adalah pelakunya? Maka jangan pernah bermimpi akan muncul dari DPRA kanun tentang potong tangan pencuri kalau yang duduk semuanya model-model demikian. Ini mungkin kau jarodoh oleh. Ini anomali di negeri kita. Maka integritas tersebut jangan melihat sholatnya hanya menjelang pemilu, ramai mudah-mudahnya. Jangan menjelang pemilu, integritasnya itu tanyakan siapa orangnya. Bukan karena dia kerabat kita, bukan hanya karena orang kampung, tapi karena dia mampu. Ini prinsip dasar. Integritas dengan segala syarat-syarat yang diperlukan. Yang kedua, yang tidak sempat kita uraikan pada pertemuan yang lalu, adalah ilmu. Ada ilmu. Yatawassalu bihi ila ma'rifati man yastahiqqul imamata 'ala syurutil mu'tabarati fiha. Pengetahuan yang dengannya orang tersebut bisa mengetahui siapa yang paling berhak untuk menjadi pemimpin dengan syarat-syarat yang diperhitungkan padanya. Karena wakil rakyat ini akan memilih pemimpin. Ini dengan sistem yang dulu kita sebutkan, tapi sekarang kita pilih, semuanya punya hak untuk memilih. Kita inginkan wakil-wakil rakyat ini memberikan arahan, kriteria pemimpin, apakah nanti dari sudut pandang syariat begini, dari sudut aturan negara ini yang harus terpenuhi. Di mana kita berharap
wakil rakyat demikian sekarang ketika semua tersandera dengan kasus. Maka bahkan yang tidak memenuhi syarat pun kita dukung habis-habisan selama kita tidak dipenjara. Nauzubillah. Integritas tersebut menyebabkan ilmu dan pengetahuan itu menjadi barter. Nilai barter saja. Dijelaskan di sini terkait dengan ilmu. Farqun kabirun baina man yahkumu 'alal umuri min khilali muyulihi wa intiba'atihi syakhsiyyati aw muta'atsiran bima yasma'u wa yara wa baina man yahkumu 'alaiha min muntalaq ilmihi biha wa fahmihi laha. Ada perbedaan yang sangat besar, kesenjangan yang sangat besar antara seorang yang memutuskan hukum atas setiap perkara sesuai dengan bakat dan minat pribadinya, atau yang terpengaruh berdasarkan informasi yang dia dengar dan dia lihat, dibandingkan orang-orang yang menghukum sesuatu berdasarkan ilmu dan pemahaman darinya. Orang yang berilmu sulit untuk dipengaruhi, tapi orang yang hanya mendengar dan melihat lalu mengambil kesimpulan, ini yang paling rusak. Jadi kalau ukuran sekarang, ketika ada persoalan hukum dibawa ke pengadilan, hakim-hakim tersebut hanya memutuskan perkara berdasarkan fakta persidangan. Maka mulailah para tersangka terdakwa membayar pengacara-pengacara dalam jumlah dan biaya yang luar biasa, yang paling pandai bicara untuk meyakinkan hakim bahwa dia tidak bersalah. Sedangkan zaman dahulu, hakim tidak hanya memutuskan berdasarkan fakta pengadilan. Hakim itu sendiri menjadi intelijen masuk ke dalam masyarakat untuk mencari informasi ketika nuraninya tidak normal, ketika nuraninya tidak menerima. Mungkin kita tidak perlu merujuk kepada sejarah kehebatan Islam di masa lalu. Kita pernah waktu masih aliyah dulu nonton ada sinetron tentang hakim Cina, Justice Bao. Dia itu tidak memutuskan berdasarkan fakta pengadilan, keterampilan seorang pengacara di dalam membolak-balik kata. Ketika dia punya nurani, mungkin secara teori yang dia dengar sudah ada pembelaan yang benar. Tapi dia mempunyai mata batin, melihat, ini bukan orang yang jujur, ini nggak bisa dipercaya. Dia akan balikkan logika tersebut dengan turun langsung untuk memantau, atau dia kirim intelijennya. Maka di masa Islam, hakim-hakim itu tidak hanya mendengar keterampilan orang membolak-balik kata di depan pengadilan. Mereka turun ke lapangan. Itu pula yang terjadi dalam dunia pendidikan sekarang. Karya-karya ilmiah yang dihasilkan dari penelitian di masyarakat, kualitasnya itu akan sangat berbeda dengan karya ilmiah yang hanya berdasarkan kajian pustaka. Maka pawang-pawang kita kalah jauh dengan pawang-pawang yang ada di barat. Orang barat itu ketika meneliti tentang buaya, dalam sarang buaya dia tidur. Ngon buyai. Hasil penelitian mereka dijadikan sebuah buku masuk pustaka. Datanglah pawang kita, dibacalah buku-buku mereka. Padahal buaya sudah mengalami dekadенsi moral. Moralitas buaya masa lalu sudah berbeda dengan buaya sekarang. Intinya tentang buaya jamuan decok. Ini anomalinya. Maka orang yang meneliti langsung ke dalam masyarakat akan berbeda dengan orang yang hanya meneliti dalam kitab dan buku. Karena itu pula hari ini, dalam kapasitas pribadi, saya merasa sedih. Ketika kita yang hidup di dalam masyarakat melihat langsung realitas pelanggaran-pelanggaran syariat, saat kita sampaikan di dalam kajian, di dalam ceramah, di dalam khutbah, dibantah oleh guru-guru kita yang mulia tersebut. Kenapa? Guru-guru kita ini tidak salah ketika membantah, karena mereka menyampaikan berdasarkan teori. Lalu apakah guru-guru kita tidak pernah terjun ke masyarakat? Mereka terjun. Tetapi saat mereka datang, masyarakatnya sudah steril. Sama seperti ketika Jokowi datang ke Aceh. Maka jalan-jalan yang dilewati oleh Jokowi itu berikut dengan garis jalannya itu sudah bagus. Ini terjadi. Maka guru-guru kita tidak lagi melihat bahwa di Aceh ini ada yang laki-laki celana pendek, ada yang perempuan celana pendek, yang tampak aurat. Kenapa? Tempat mereka datang itu sudah disterilkan. Tidak terlihat lagi pelanggaran.
Begitu kita sampaikan di dalam ceramah, di dalam kajian, langsung kita dihujat. Puya pegah-pegah yang kongkong Aceh. Ini yang terjadi. Kenapa? Berasal dari latar belakang yang berbeda. Guru-guru kita selalu mengkaji kita, buat semua buat. Sedangkan kita hidup di dalam masyarakat, melihat langsung. Maka terjadilah benturan-benturan pemikiran ini antara kajian pustaka dengan kajian langsung di masyarakat. Pemimpin yang berasal dari masyarakat, hidup merasakan kepedihan masyarakat, lebih memahami jawaban dibandingkan pemimpin yang lahir dalam kebesaran. Untuk dunia kami pesantren, andai kata saya lahir dari sebuah pesantren yang dipimpin oleh orang tua saya, maka saya tidak akan tahu apa yang terjadi dalam masyarakat. Saya akan dibesarkan di dalam pengaruh kekuasaan orang tua saya. Semua yang datang cium-cium tangan saya dari kecil. Maka ke semua tempat yang saya datang, saya melihat semuanya sudah steril. Tapi ketika saya lahir dan besar dalam masyarakat biasa, tumbuh dalam masyarakat biasa, mengaji, merasakan bagaimana dibuli oleh kawan-kawan di pesantren. Begitu kita masuk pesantren, kita pimpin pesantren, kita tahu apa yang dialami oleh murid-murid tersebut. Kita sampaikan ke kawan-kawan yang lain yang dibesarkan di dalam kebesaran bayang-bayang orang tua. Itu tidak akan dipahami. Maka pemimpin yang lahir, yang besar, yang berjalan secara natural, itu akan lebih memahami persoalan dibandingkan orang-orang yang memang besar dalam kekuasaan dan kebesaran. Karena alhamdulillah, ada ilmu. Tidak cukup hanya dengan fakta pengadilan, tetapi harus ada kajian lapangan. فَذَلِكَ الَّذِي يَحْكُمُ بِمُيُولِهِ دُونَ عِلْمٍ يَسْهُلُ التَّغْرِيرُ بِهِ وَإِقَاؤُهُ فِي الْخَطَأِ. Mereka yang memutuskan hukum berdasarkan bakat dan minatnya, bukan berdasarkan ilmu, sangat mudah untuk tertipu dan jatuh di dalam kesalahan. Orang-orang yang hanya ingin mendapatkan keuntungan duniawi, dia pelajari latar belakang bakat dan minat, lalu dipuji-puji, langsung anggarannya cair. Fayakunu hukmuhu 'alal umuri ba'idan 'anis shawab katsiran. Maka jadilah keputusan hukumnya jauh dari kebenaran, sangat jauh. Umar bin Abdul Aziz, karena beliau punya ilmu, di awal-awal pemerintahan beliau, ada yang namanya hajib. Hajib itu semacam petugas bagian administrasi di depan pintu beliau. Siapa yang ingin bertemu dengan beliau harus menghadap ke bagian sekretaris ini lebih dahulu. Mungkin asisten pribadi, semacam itulah. Siapapun yang ingin bertemu beliau, ketemu hajib ini dulu. Hajib bahasa Arabnya. Saat tiba waktu pertemuan, hajib ini akan datang temui Umar bin Abdul Aziz dalam ruangannya, melaporkan. Wahai Amirul Mukminin, ini yang akan menghadap Anda adalah wali kota Cekung. Ini orangnya sangat terpercaya di kampungnya, nyancit amanah hadurung dengan berbagai pujian. Maka oleh Umar bin Abdul Aziz mempersiapkan diri menerima orang berdasarkan informasi tadi, pasang wajah, senyum, kemudian dengan keramahannya. Setelah diajak berdiskusi, ternyata tidak seperti itu. Kai pengerti ya. Beliau punya ilmu. Kemudian masuk orang kedua. Wahai Amirul Mukminin, nyo Abu Lahab cekung. Ni hati-hati. Betan dengar abang ya. Nyanci abang mameh memelitan lidah. Maka beliau pasang wajah masam untuk menyambutnya. Beliau antisipasi. Tapi setelah beliau ajak diskusi, ternyata orang baik. Setelah beberapa kali dipraktikkan ada banyak kesalahan informasi. Akhirnya apa kata beliau? Siapapun yang ingin bertemu dengan saya, kamu tidak punya kapasitas untuk memberitahukan siapa dia. Biarkan saya sendiri yang menilainya. Kalau baik, saya tahu dia orang baik. Kalau jahat, saya tahu orang jahat. Jangan saya menyambut orang baik berdasarkan informasimu sebagai penjahat. Saya terima dengan keburukan. Dan penjahat yang bertemu saya karena engkau memuji-muji, aku terima dengan kebaikan. Ini Umar bin Abdul Aziz. Dia batasi kewenangan dari hajib ini. Tugas kamu hanya memfasilitasi kapan waktunya. Bukan menentukan orangnya baik atau tidak. Kita sekarang sangat terpengaruh. Menang ke pojoknya cik urang kan. Itu karena tidak punya basis ilmu. Fasyura la budda liman yatasadda laha
ayyakuna min ahli ilmi bil ahkami syar'iyyati wal fiqhiyyati bihaitsu ya'riful halala minal haram. Maka orang yang dilibatkan dalam musyawarah, pengambil keputusan untuk menetapkan aturan, legislasi, kanun dan perda, tidak boleh tidak, mesti orang yang mampu dari kalangan orang yang berilmu, punya pemahaman tentang hukum syariat dan fikih, sehingga dia mengetahui mana yang halal dan mana yang haram. Sekarang kita lihatlah, sudah 20 tahun lebih berjalan syariat Islam. Jangankan untuk menentukan hal prioritas, halal dan haram saja belum jelas. Maka terjadilah anomali-anomali. Kita hanya mengejar orang-orang yang tidak perlu dihukum. Lalu yang berbuat salah terang-terangan kasat mata dibiarkan begitu saja. Orang yang berzina sembunyi-sembunyi kita grebek. Yang di tepi jalan kita biarkan. Ketika kita terapkan syariat Islam, tidak ada prioritas. Langsung masuk ke dalam hukum cambuk lebih dahulu. Padahal Islam dimulai dari akhlak. Sudah 20 tahun syariat Islam. Bahkan kita tidak melihat tempat itu sesuai dengan fungsinya. Jalan seharusnya tempat berlalu lintas. Sekarang menjadi tempat parkir, menjadi pasar. Trotoar yang seharusnya menjadi ruang pemisah, separator, sekarang menjadi tempat berjualan. Pertanyaannya, adakah yang berbicara? Maka ketika saya lihat bagaimana di jalan itu orang jualan makan, duduk, digelar tikar, di trotoar samping jalan, hanya dengan alasan ekonomi kreatif. Dulu, sudah lama sekali, ketika baru saja dibuka jalan Elak di Sigli itu, yang sekarang ada SPBU. Mulai ada yang jualan makanan, duduk, gelar, duduk meja, duduk kursi. Berapa kali dalam safari subuh dan khutbah Jumat saya singgung. Adat kita orang Aceh sangat buruk orang yang duduk makan di tepi jalan. Ini bukan syariat, adat. Bukan adat kita duduk di tepi jalan makan-makan. Tapi hanya karena dengan alasan ini ekonomi kreatif anak-anak perlu peluang, kita izinkan. Lalu bertambahlah mulai musik ingat-ingat. Setelah beberapa tahun, baru masyarakatnya ribut dan berontak, mereka diusir. Telat jaga awak ada. Oh, kamangat baru terbilit. Maka bayangkan di kampus Kopel Madrussalam tersebut, di pintu gerbangnya ke arah Cekeung sadap, orang berjualan. Dan yang berbelanja itu termasuk dosen-dosennya. Merasa tidak berdosa dia parkirkan mobil di tempat yang sempit tersebut. Kalau di jantung hati saja sudah serusak itu, lalu dari mana kita mulai memperbaiki? Tapi saat kita temui rektor-rektornya, itu bukan tupoksi kami. Adruk kababnya madum tupoksi. Makanya saat kita gugat persoalan-persoalan syariat ini, selalu saja ketua MPU itu berbicara, tupoksi kami pulan, tupoksi kami pulin. Yang jak merumpok warung hiyanya, tupoksi MPU. Tapi luar biasanya, ketua MPU sudah sampai ke basement BMA tersebut untuk bertemu dengan Rohingya. Kemudian wakil ketua Gejak Aceh kenal. Pegang Gejak 3 Oyo. Oh, kalau ada bantuan, titip saja. Ini baru satu wakil ketua. Masih ada 2 wakil ketua lagi. Entah perihjak wakil ketua 2, wakil ketua 3. Untuk Gejak anggota teroro. Nauzubillah. Kalau terkait hal-hal yang masuk berita yang bombastis, jangan hadir kan? Tapi ketika melihat pelanggaran-pelanggaran syariat, kita rindu mendengar MPU itu bersuara. Andai kata MPU kabupaten kota selalu mengingatkan kepala daerah, bupati dan wali kota, Pak, nyopakan syariat lagi, nyopakan syariat lagi. Lehego mentang gemerumpak wali kota dengan bupati yang gepegah. Sungguh bupati dan wali kota akan risih. Nyohang kemahli kamali dan merumpok ya. Andai kata ketua MPU provinsi Getim merumpok dengan gubernur mentang lehego gitu, oh katanya. Sungguh gubernur pun akan risih. Tapi yang beda saja tanya. Yang jitu tarung hingga. Maka ini anomali di negeri kita. Tidak ada aulawiyat. Harusnya akhlak dulu yang diurus. Tapi tidak ada yang peduli tentang akhlak ini. Yang penting solat berjamaah di awal waktu. Maka disyaratkan bahawa
anggota Dewan Legislatif itu mesti orang yang punya pemahaman tentang hukum, baik hukum syariat ataupun hukum nasional, supaya tidak tumpang tindih, supaya aturan-aturan hukum tersebut tepat sasaran. Maka yang kita sedihkan sekarang, ada kanun-kanun yang sangat diperlukan oleh masyarakat, tapi tidak pernah diajukan sama sekali. Saya ingatkan tentang betapa anak-anak yatim tidak terurus oleh wali-walinya. Kita sarankan ke Kepala Sekretariat Baitul Mal Aceh, kenapa tidak disusun kanun perlindungan anak-anak yatim. Saat itu Kepala Baitul Mal, Kepala Sekretariat merespon dengan baik. Beliau katakan, baik Pak Ustaz, kita akan sisipkan anggaran supaya anggota-anggota Dewan itu mau merancang kanun tentang perlindungan anak yatim. Sedang dalam proses tersebut, tiba-tiba Allah Ta'ala berkehendak lain, Ramadan tahun yang lalu, beliau berpulang ke rahmatullah. Allahumma ghafirlahu, Pak Rahmat Raden, meninggal dunia. Lalu siapalah saya untuk terus mengungkit-ungkitnya, Pak jangan pegak kanun perlindungan anak yatim, Pak tidak kanun perlindungan anak yatim. Yang MPU, bukan ada betul, kita melihat bagaimana anak yatim itu benar-benar ditelantarkan terlunta-lunta, tidak ada yang melindungi hak-hak mereka. Kalaupun ada acara santunan anak yatim, lebih kepada merusak mental mereka. Kita undang anak yatim hadir ke majelis-majelis itu untuk kita berikan bingkisan, lalu kita usap-usap kepalanya sambil nangis-nangis. Siapa yang lakukan itu? Tidak terkecuali guru-guru kita yang alim. PE anak yatim gutu oleh momo, sampai saya bantah di media sosial. Anak yatim tidak perlu bantuan Anda untuk menangis. Untuk mau kerja aja imo. Anak yatim perlukan kehadiran kita supaya mereka bisa ceria. Ya anak yatim, dah gusuk-gusuk oleh. Hanya karena pemahaman hadis, setiap lembar rambut yang tersentuh oleh tanganmu adalah kebaikan. Kalau itu pemahamannya sangat harfiah, kenapa tidak anak yatim yang perempuan disuruh buka jilbabnya dulu? Akhirnya, peluh jilbab, lebih nak depeng hau. Karena rambut katanya bukan jilbab. Lalu bingkisan yang diberikan, kain sarung. Sejak kapan anak kecil pakai kain sarung? Itu yang kedua, Datuk Jakrung. Kasih kain sarung untuk anak yatim. Enggak dipakai, rugi. Dia pakai belum waktu. Dipakai oleh orang lain, tak pakai atas anak yatim. Yang fikir mak anak yatimnya nahak pakai atas anak yatim. Tidak. Jangan berfikir karena ini anak saya, Pak Ustaz. Walaupun anak saya, dia anak yatim. Anak yatim punya hak yang berbeda dengan Anda yang jadi ibunya. Andai kata hak anak yatim adalah hak ibunya, maka tidak perlu dibagi warisan. Nyoyah ke habis umur. Ini kata mentang banyak-banyak. Nyoh harta kata harta mak. Tidak bisa. Ibu itu hanya dapat bahagian sedikit. Hanya 1/8 saja dari warisan suami yang meninggal sebab dia punya anak. Hanya 1/8. Tapi tiba-tiba anak yatim ini dia jadikan objekan. Nauzubillah, karena kesalahan kita juga. Diundang pada acara santunan anak yatim, diberikan uang dalam amplop 100.000, 500.000 sampai 1 juta. Tajuk peng 1 juta ke anak yatim, menjaga halam habis pengnya hanaiwa. Kita rusak anak yatimnya. Kita kasih ke ibunya karena tidak ada pemahaman. Apa yang terjadi? Langsung tukar HP, ke Android juga. Kita tidak bisa salahkan ibunya. Ibunya punya kebutuhan. Ada uang di depan mata. Maka hanya korupsi atas negara. Atas negara. Tapi secara aturan itu salah. Tidak ada yang menyampaikan informasi ini. Maka hari ini, ketika di Aceh, marak kasus kekerasan seksual. Apa yang terjadi? Tidak ada penjelasan sama sekali. Maka salah satu yang paling miris adalah ketika pelaku kekerasan seksual tersebut orang tua terhadap anak-anak. Mulai dari ayah kandung, ayah tiri sampai kepada kakeknya. Tidak pernah disosialisasikan dalam masyarakat tentang aturan syariat bahawa orang tua laki-laki yang tinggal sebatang kara ada kewajiban anak-anaknya untuk memfasilitasi menikah kembali. Karena orang laki-laki secara tabiat tidak pernah berhenti aktif secara seksual. Istri sudah meninggal dunia. Apakah ibu kandung ataukah ibu tiri? Maka anak-anak ada kewajiban. Dalam fikih itu disebut dengan bab ya'faful wali. Menjaga kehormatan wali.
Jangankan kita usulkan ayah untuk menikah lagi, bahkan ayah berinisiatif sendiri pun kita yang marah. Nah, suruh kita kumpulnya malam singoh, pakat adik-adik mendum, ya rumah, darapat. Nah, begitu kumpul, nyoba apa penting kan? Meno, kalian kan tahu, ibu kalian sudah lama dia. Hanya pulang kata tak so katuham tembikinan. Bayangkan beliau berinisiatif sendiri, kita yang mencak-mencak marah. Gat-gat gelake hantatin. Tiba-tiba tertangkaplah di rumah janda oleh Satpol PP dan WA. Gejak anak buat Satpol PP kata, hijak tu nak ada ya. Herannya apa kamu nanya pemalai-malai kamu. Maka kawan 6 bulan likut lembegah bawa kata, ilang kena mengkawin. Tapi wah. Matang hi cara paling mudah kawin kalau ganyau. Nauzubillah. Ini contoh sederhana. Kenapa? Karena laki-laki tidak pernah berhenti aktif secara seksual. Kecuali karena faktor penyakit. Terjadi gangguan-gangguan. Baru mereka tidak aktif secara seksual. Ini contoh-contoh sederhana. Maka boleh jadinya kakek-kakek yang memperkosa cucunya adalah mereka yang sudah tidak punya lagi pasangan hidup, tempat untuk meluahkan isi hati. Maka saat melihat anak cucu, itu hanya terlihat perempuan saja. Maka Alhamdulillah, Aceh selain juara di tingkat Pulau Sumatera sebagai daerah termiskin, provinsi termiskin Sumatera, dan kita menjadi juara bertahan 4 tahun berturut-turut, mudah-mudahan tahun ini masih tetap sebagai juara 1, ya, ternyata kita ada prestasi di tingkat nasional. Provinsi nomor 1 angka kekerasan, pemerkosaan terhadap perempuan nomor 1 di Indonesia. Alhamdulillah. Harusnya diberikan penghargaan untuk pemerintah Aceh. Pertanyaannya, apa langkah strategis pemerintah dan apa saran dari MPU, dari MAA, dan dari MPA? Hanya satu jawabannya, itu bukan tupoksi saya. Maka hadirin sekalian yang dirahmati Allah, kita perlu anggota legislatif yang mengerti kanun. Karena selama ini yang lancar keluar kanun hanya tentang kanun anggaran saja. Hanya 2. Maka harus ada ilmu. Ilmu itu tidak harus mendalam, tetapi ada pemahaman dasar agar ketika berkomunikasi dengan masyarakat tidak terlalu awam. Kita tahu Soeharto itu, Allah maafir lahu, beliau bukan ilmuwan, tapi luar biasanya, beliau mampu untuk tampil siaran langsung. Karena berikan laporan khusus. Asal sudah berita, dunia dalam berita jam 9 malam, jam setengah 10, nyan ke laporan khusus. Live, siarannya langsung, beliau bertemu langsung dengan masyarakat, dengan petani, dengan berbagai lapisan. Apapun pertanyaan, beliau tidak arahkan, itu silahkan tanyakan kepada juru bicara saya. Beliau punya pemahaman dasar, walaupun tidak mendalam. Ada arahan-arahan dari seorang presiden. Tapi bagaimana kita berharap ada arahan-arahan, kalau bayi-bayi disuruh berikan asam sulfat yang cukup? Kacau. Ada pemahaman dasar lah. Jadi jangan sampai langsung di serangan awal saja kabih. Tidak harus mendalam. Yang penting ada di awal. Karena bagian pendalamannya ada tim teknis nantinya. Yang penting ada arahan di permukaan, jelas ini kemana tujuannya. Saat ditanya, Pak Ustadz, saya mau ke Cekeung. Oh, kalau mau ke Cekeung, ikuti nanti belok ke sebelah kanan, lurus saja lewat jembatan Lamjong, lurus saja. Nanti sampai di Tungkup tanya lagi. Paling kurang aja lah. Kau tu hojak Tungkup, berarti kata kata. Tapi tidak ada ilmu. Pak Ustaz, saya mau ke Cekeung. Cekeung, untuk nawit ke dia jalannya belah wi juga dia truk mesti rainan tanyong tu. Makan ji, oh tahu orang putar ke dia, pada kilo tu. Ada ilmu dasar. Kalaupun dia tidak tahu persis Cekeung di mana, tapi paling kurang arahnya dia tahu. Jangan terlalu jauhlah melencengnya. Maka Soeharto bukan ilmuwan. Beliau hidup di zaman perang kolonial. Kemudian ketika perang selesai, beliau lanjutkan karir militernya. Tidak pernah melaksanakan pendidikan di luar negeri. Tapi beliau berusaha untuk memahami persoalan masyarakat. Ini yang kita harapkan. Maka orang yang sudah duduk di dewan itu disediakan perpustakaan. Paling lengkap. Dulu saya dengar di tahun 90-an, perpustakaan yang paling lengkap di Indonesia itu terdapat di komplek DPR RI. Tapi sayangnya,
Nggak ada anggota DPR RI yang masuk pustaka itu. Dari mana saya tahu? Itu wawancara langsung di televisi dengan salah seorang anggota DPR RI yang perempuan yang bernama Aisyah Amini. Lengkap semua materi ilmu. Tapi anggota dewan nggak pernah masuk ke sana. Maka anggota dewan ini ketika perlu sesuatu tinggal tambah tim ahli. Nggak ke tim ahli yang kerja. Anggota dewan tinggal teken-teken mentang. Maka ini yang terjadi di negeri kita. Maka hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, kita berharap bahwa yang duduk di legislatif yang akan memilih pemimpin atau yang mengarahkan kita untuk memilih pemimpin, punyalah ilmu-ilmu mendasar tersebut. Maka mudah-mudahan kita jangan salah di dalam memilih, bukan hanya karena unsur kedekatan, karena kekerabatan, karena sekampung, karena semazhab, tetapi karena memang beliau itu mampu untuk menjalankan tugas dan amanahnya. Karena bila kita bebankan amanah, serahkan amanah kepada orang yang tidak patut, kita juga masuk dalam kategori orang yang mengkhianati amanah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Baik hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, karena waktu pula sudah berkumandang azan Isya, kita padakan kajian sampai di sini. Dan saya mohon maaf tidak sempat untuk kita berdiskusi di malam ini sebab ada kegiatan berikutnya yang perlu segera untuk dihadiri. Sebenarnya diajak hadir sejak dari maghrib, acara makan malam dulu. Cuma saya tidak mau makan malam, takut malamnya habis dimakan. Maka saya datang setelah mereka selesaikan. Jadi untuk menghadiri diskusi ada hal-hal yang penting juga. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. اللهم علمنا علما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفهما وألحقنا بالصالحين ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله Amin Rabbal Alamin. Hadanallahu yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.